Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini adalah video untuk project artificial intelligence atau kecerdasan artifisial yang tertunda selama lebih dari 7 hari, 8 hari atau 9 hari. Baru sempat saya bikin video. Oh iya, lupa terus ya Allah. Oke. Project kita untuk UAS ini adalah saya terangkan dulu. Jadi ini adalah untuk perhitungan manual dari artificial neural network. Jadi kita di sini belajar konsepnya dulu, konsep basicnya, baru di akhir nanti saya terangkan apa itu project-projectnya. Oke, ini yang kemarin sudah sempat saya terangkan cuma dalam satu fitur. Terus bagaimana ketika dua fitur? Contoh di sini datasetnya saya berikan ada fitur 1 dan fitur 2 dengan 6 buah data. Jadi ini nanti akan jadi X1 dan ini jadi X2. Kemudian kalau di plotting ada seperti ini, ada warna biru dan warna orange, itu menandakan targetnya di sini T untuk kelas 0 dan kelas 1. Dan nilainya bervariasi di sini. Datanya ada 6. Jadi perlu dibedakan fitur data atau atribut data dengan jumlah datanya. Oke, lanjut. Ini adalah arsitektur yang saya bikin. Jadi arsitektur yang saya bikin untuk penyelesaian model yang tadi, model dataset yang tadi saya berikan. Jadi X1 dan X2, kemudian ada bias di sini. Di mana X1 nanti akan dikali dengan W1, X2 dikali B2 dan ditambah dengan B. Di sini B kecil ya, saya salah ketik. Di sini harusnya bias yang saya berikan nama net, di mana net itu rumusnya ini yang tadi saya bilang. Kemudian setelah net, kemudian ada aktivasi function yang di sini kita berikan sigmoid, di mana y adalah 1 per 1 plus eksponen minus net. Netnya diperoleh dari sini. Oke, kemudian outputnya nanti kita bagi dua. Yang output yang pertama nilainya 1 dan output yang 0 nanti. Y-nya kalau nilainya 1 ketika Y-nya di atas dari 0,5 dan kalau di bawah 0,5 jadi 0. Nah, Y-nya dari mana? Y-nya dari ini, yang sigmoid. Jadi nanti outputnya menghasilkan 1 sama 0. Tapi perhitungan error itu tidak memperhitungkan output. Jadi outputnya itu hanya untuk view aja tampilan, berapa banyak yang salah, berapa banyak yang nggak salah. Tapi untuk error kita masih menggunakan nilai y yang di sini. Jadi error sama dengan 1/2 dikalikan dengan t minus y kuadrat. Nah, jadi setengah ini nanti digunakan untuk ketika diturunkan akhirnya jadinya nilainya bulat 1, nggak banyak koma-koma gitu. Ini arsitekturnya. Dan bagaimana cara menghitungnya? Kalau misalkan satu data aja dari fitur 1 dan fitur 2, kemudian targetnya adalah 0, nilainya adalah net 0,1, itu W dari sini W1 dikalikan 1 ditambah W2 0,2 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 0,3. Ini biasnya. Dari mana nilainya? Ini random. Cuma saya set seperti ini. Sehingga akhirnya menghasilkan nilai 0,8 netnya. Kemudian dari net kemudian masuk ke sigmoid jadinya 0,68. Ingat sigmoid itu range-nya antara 0 sampai dengan 1. Jadi nggak mungkin lebih dari 1, nggak mungkin. Kemudian outputnya karena dia 0,5 di lebih dari 0,969 lebih dari 0,5, maka outputnya 1. Untuk error kita hitung. Untuk error sama dengan setengah dikali 0 targetnya dikurangi dengan hasilnya.
Nah, jadi selisih harusnya dia 0, tapi outputnya yang dihasilkan adalah 0,68. Maka kita hitung errornya jadinya 0,2380. Ini untuk satu data. Bagaimana kalau banyak data? Itu nanti yang kita bahas di Excelnya. Sekarang kita belajar kalau satu data forward kemudian dijadiin backward. Nah, untuk mengingatkan ulang, ini adalah arsitekturnya. Jadi untuk backwardnya adalah kita menurunkan error di sini terhadap W atau bobot dan menurunkan error yang ada di ujung di sini terhadap bias. Kenapa? Karena W dan bias ini nanti yang akan dicari. Jadi untuk menurunkan error terhadap W, kita perlu Y. Y-nya dipengaruhi oleh net. Netnya dipengaruhi oleh bobot. Jadi akhirnya seperti ini. Gradien error terhadap W itu adalah error yang dihasilkan terhadap Y, kemudian error yang diturunkan terhadap net, kemudian dikali error yang diturunkan terhadap W. Sama dengan error terhadap W, terhadap bias juga perlu. Jadi error yang diturunkan terhadap Y, ini ya, error terhadap Y sama. Nanti errornya Y di sini diturunkan terhadap net, kemudian error netnya diturunkan terhadap B. Nah, itu yang nanti kita akan hitung. Satu-satu diturunkan nilai-nilainya. Nah, jadi ini sudah saya rangkum ya. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi hasil akhirnya adalah ketika error terhadap Y dulu, karena error di sini adalah terhadap Y, maka setengah T dikurangi Y kuadrat. Ini diturunkan. Kuadratnya diturunkan jadi setengah dikali 2 T minus 1. Terus hasilnya ini kalau kita diturunkan lagi. Jadi 2 kali penurunan. Karena pangkatnya 2 di sini. Turunan kedua dikalikan di sini. Karena diturunkan terhadap Y, yang T ini akhirnya jadi konstanta jadi 0, yang Y jadi 1. Kenapa itu jadi minus 1? Jadi kalau kita gabung di sini, hasilnya adalah minus T min Y. Ini untuk turunan pertama. Jadi turunan error terhadap Y, kemudian turunan error terhadap Y-nya akhirnya ini ya, turunan yang kedua, turunan error terhadap net. Nah, karena netnya ini adalah pakai sigmoid, maka kita langsung turunkan hasilnya Y sama dengan 1/Y. Kemudian turunan yang terakhir terhadap W, turunannya terhadap W terhadap W ya, akhirnya jadi hanya X. Ini adalah Y sama dengan WX plus B. Karena kita hanya butuh yang kita turunan W, maka ini konstanta jadi hilang, W-nya jadi 1. Jadi hanya tinggal X. Jadi kenapa jadinya hanya seperti ini? Nah, itu asalnya. Jadi kalau bias langsung 1 hasilnya. Nah, hasil itu kita gabungkan jadi 1. Jadi kita gabungkan jadi 1. Maka untuk menurunkan error terhadap bobot, maka hasil akhirnya adalah minus T minus Y, kita kalikan dengan Y dikali 1 minus Y dikali X1. X bukan X1, XI, tergantung X-nya. Terhadap bias juga seperti itu, ini nilainya. Jadi yang beda adalah di sini ada X-nya, di sini nggak ada X-nya. Karena untuk mencari net tadi kita butuh X. Nah, untuk mencari, kalau diturunkan terhadap bias nggak ada. Jadi rumusnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana akhirnya ngitungnya? Hasil-hasilnya tadi ya agak banyak nih. Jadi yang pertama fokus ke A dulu, gradien bobotnya, kemudian
ngitung terhadap W1, W2 terhadap bias. Ini nanti hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya terhadap ini, contoh di sini dulu, sorry saya ulangi biar nggak bingung. Menghitung error terhadap Y, itu langsung kita masukkan nilainya ini. Kita masukkan di sini. Kemudian hasil terhadap Y-nya kita hitung di sini. Kita masukin di sini sehingga kita dapat 0,69 dikali 0,12. Jadi Y terhadap netnya segini. 1,4 ini masih net. Berarti dikurang X-nya. X-nya yang pertama itu adalah 1, maka 0,1476 dikali 1 W1. Untuk W2 maka X2 di sini dikali 2. Ininya sama. Turunannya sama karena dia turun ini sama, tinggal masuk ke sini dan masuk ke sini. Jadi bobot ini dipengaruhi oleh X dan bobot yang W2 dipengaruhi oleh X2. Kenapa di sini X1 X2? Dengan untuk bias ini nggak ada pengkalinya X1 atau X2, di sini pasti 1. Jadi kenapa dia langsung 0,1476. Jadi kalau kita hitung bagaimana cara mengupdate-nya, bobot baru adalah bobot lama dikurangi inersia atau di sini learning rate, kemudian errornya. Langsung aja ya, W1 baru akhirnya jadi seperti ini, W2 yang baru akhirnya jadi ini, dan biasnya akan jadi ini. Jadi sekarang kita punya model yang baru, teman-teman semuanya. Nah, bagaimana jika seluruh datanya dihitung? Ketika seluruh datanya dihitung semuanya ya, seluruhnya dihitung ya. Ini Anda bisa, teman-teman bisa pakai Excel di sini. Jadi ini datanya, ini targetnya, kemudian net itu rumusnya ini dikali ini ditambah sama ini ya. Ini dikali ini ditambah bobot 2 dikali fitur 2 ditambah sama bias. Hasilnya di sini. Kemudian rumus sigmoid Anda masukin di sini. Kemudian output kelasnya ini Anda bisa pakai pengujian. Seperti yang rumusnya tadi. Nah, kemudian kita hitung errornya. Errornya adalah seperti rumusnya ini, T minus Y. T minus Y. T-nya adalah yang target dan Y-nya adalah yang ini. Kita kurangi, kemudian kita kuadratkan, kita sum di sini, kita copy, akhirnya ketemu gradien W1, gradien W2 kayak tadi rumusnya ya. Kemudian kita hitung update bobot. Nah, update bobot, teman-teman perhatikan, update bobot W baru itu adalah rumusnya W1 yang lama dikali learning rate di sini dikali W1 yang lama berarti 0,1 dikurangi learning rate dikali gradien W1 di sini. Gradien W1 ini rata-rata ya. Jadi ini satu data. Kalau di rata-rata segini. Ini juga W2 rata-rata seperti ini. Nah, ini adalah data Excel yang saya berikan di link nanti teman-teman akan saya beri. Kita pakai yang ini aja. Harusnya sama ya. Jadi ini adalah rumus-rumusnya. Jadi nanti yang dibutuhkan W1 yang baru itu adalah W1 yang lama ditambahkan dengan learning rate dikalikan dengan 0,072 minus, artinya adalah rata-rata dari W1. Jadi W1 itu adalah rata-rata average. Oke, setelah itu kalian copy paste, jangan lupa dirubah. Setiap copy paste kalian rubah ininya. Untuk menghitung netnya kita rubah, harus seperti ini untuk merubah netnya ya. Nanti setelah kalian copy sama semua, akhirnya setiap kita ngopi itu akan berubah. Jadi saya contohkan satu. Kalau teman-teman kopinya yang konsisten. Nah, ini netnya kita ganti dengan rumusnya adalah W1 dikali dengan fitur 1.
yang salah di sini B1-nya masih ikut di sini yang di atas. Maka kita harus ganti di sini 14, di sini diganti 14, dan di sini kita ganti dengan 14. Terus kita copy. Nah, begini. Setelah kita copy akhirnya kita ketemu. Nah, saya terangkan dari atas. Teman-teman, ini adalah Excel yang saya berikan, yang saya buat. Coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan errornya awalnya adalah 0,138. Kemudian errornya lebih kecil 0,12, 0,12, 0,15, 0,12, 0,150, 0,10, tambah lama tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Oke, fokus lagi kembali ke atas. Output kelasnya adalah 1111, padahal yang kita minta adalah 000111 dari awal, kemudian sampai di iterasi ke 10 kalau nggak salah, 9. Ini akhirnya berubah jadi 0 satunya. Di iterasi berikutnya jadi 00011. Artinya saya di Excel ini sudah berhasil memodelkan dua data yang targetnya 0, outputnya 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dan 111 dan seterusnya. Tetapi errornya masih 0,075. Ingat-ingat, error terbaik adalah error 0,0075. Nah, itu adalah manual dari Excel. Jadi saya pingin teman-teman semuanya di sini juga berhasil menggunakan hal yang sama di sini. Jadi kita coba-coba, ini saya coba-coba. Jadi saya pengen yang pertama, output yang pertama adalah teman-teman mencoba hal yang sama dengan saya, dengan Excel ini, dengan fiturnya ada 2, dengan target datanya yang sama persis ini. Nah, ini RCA-nya ini saya ganti-ganti, A-nya ini learning rate ya, 0,1, 1, semakin lama semakin kecil, 0,9, 0,8, 0,5. Ini saya sesuaikan biar dapat hasilnya yang bagus. Nah, jadi yang paling baik yang mana? Ini kecil, 0,001. Tapi kalau 0,001 kita nggak akan sampai ini. Kita nggak akan sampai hasilnya bagus karena butuh loopingnya sangat banyak. Jadi saya gede-gedein, saya adjust sendiri. Nah, sekarang apa yang jadi project akhir di mata kuliah ini di akhir? Pertama, kita saya pengen teman-teman itu meneliti atau uji coba untuk berbagai macam skenario pada artificial neural network. Skenario bagaimana aja? Yang pertama, jadi tolong diperhatikan ya. Yang pertama, yang skenario yang bisa teman-teman rubah adalah di sini targetnya adalah 00110 dengan datanya ada 2. Oke. Kemudian yang bisa kalian rubah di sini yang pertama adalah learning rate. Coba teman-teman teliti learning rate-nya sampai ini epoch ke-12 itu sudah bisa menemukan dengan ketidakkonsistennya. Jadi 1 kemudian hasilnya 0,9, 0,9, 0,8, 0,5 dan seterusnya. Gimana sih kalau learning rate-nya saya bikin 2? Apakah ketemu hasilnya? Menurut konsep, learning rate yang kecil itu akan lebih akurat, tidak kelewatan solusinya. Kalau kelewatan dia kembali lagi. Tapi kalau learning rate-nya kecil, dia akan menuju titik optimal itu pelan-pelan. Tapi akhirnya efeknya adalah iterasinya akan sangat banyak. Dan itu nggak mungkin kita kerjakan di Excel kalau 100 iterasi atau 1000 iterasi, harusnya di program. Tapi saya ingin kalian meneliti itu. Terus yang kedua, area apa yang bisa dirubah? Yang bisa dirubah adalah pembobotan awal. Apakah dengan pembobotan awal itu berbeda dengan pembobotan yang kayak di sini? Contoh saya beri 0,55 sama 7 lah. Ini
apakah hasilnya semakin lama dengan iterasi yang sama. Yang ketiga, apakah dengan perubahan dari ini learning rate, ini bobot, apakah dengan perubahan misalkan sigmoid di sini apakah juga berubah. Tapi ingat, ketika merubah sigmoid, nggak usah sigmoid dirubah deh, nggak usah sigmoid dirubah, susunannya dirubah. Ini kan susunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana kalau 1, 3, 5, 2, 4, 6? Apakah hasilnya akan sama apa enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang masih bikin penasaran. Itu teman-teman bisa mengeksplor, teman-teman harus mencoba. Jadi setelah kalian mencoba, report ke saya. Report nanti itu yang nanti akan jadi project UAS-nya. Minimal itu. Jadi yang pertama, kalian bikin duplikasi dari Excel saya ini. Yang kedua adalah bikin modifikasi yang tadi saya sebutin. Ada 3 ya modifikasi, atau kalian pilih, boleh kalian pilih satu, atau di luar itu boleh. Contohnya, Pak, saya mau rubah ini aktivasinya sigmoid. Ingat, ketika kita merubah aktivasi sigmoid, maka errornya juga akan harus berubah. Perhitungan errornya akan di sini akan berubah. Karena di sini adalah hanya khusus untuk sigmoid. Ketika Anda pakai yang linear itu beda. Nggak pakai ini jadinya. Jadi hanya tinggal linear aja. Nah, itu beda perhitungan errornya. Hati-hati. Boleh Pak? Boleh. Jadi ketika kalian merubah sigmoid nggak ada masalah, tapi hasil perhitungannya ini akan berubah. Untuk menghitung gradiennya akan berubah juga. Itu juga nggak apa-apa. Oke, jadi kalian pertama duplikasi, yang kedua modifikasi Excelnya, kemudian di report ke saya apa yang kalian temukan dengan mengganti itu. Jadi saya ingin teman-teman mempunyai jiwa peneliti di sini ya. Sangat banyak bisa dieksplor. Yang saya sebutin itu hanya bagian kecil aja yang bisa dieksplor. Kemudian bikin programnya teman-teman. Pakai Python, mau pakai AI nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting bikin program dari arsitektur yang saya bikin ini. Nah, jadi untuk informasi, arsitektur yang saya bikin ini, gradien yang kita untuk mencari error optimasinya adalah gradient descent. Kalau batch gradient descent itu 1-1 atau 2-2 atau 3-3, itu juga bisa jadi penelitian. Kalau tadi kan 5 dihitung rata-rata. Nah, kalau gimana kalau 3 aja dihitung rata-rata? Itu sangat umum untuk mempermudah pencarian atau optimasi. Oke, saya tulisin sedikit ya sebelum saya recap. Jadi ini untuk membuat garis pemisah dengan persamaan W1 dikali X2 ditambah W2 dikali X2 ditambah bias sama dengan 0. Kemudian untuk mencari garis pemisah atau hyperplane, kita harus andaikan X1 jadi 0. Ini persamaannya. Kalau ini jadi 0, W1 dimasukin, W2 dimasukin, jadinya seperti ini. Ketika X2 dimasukin, persamaannya jadi ini, kita masukin substitusi X2 nya sama dengan 0, jadinya ini. Nah, ini adalah iterasi pertama di sini, sedangkan datanya di sini. Ketika iterasi berikutnya, epoch kelima, jadinya di sini, masih jauh ini lurus, masih jauh ini masih di atas. Tapi ketika iterasi ke 10 atau 12, saya lupa ini langsung bisa memisahkan data. Nah, ini adalah hyperplane yang kita pakai. Nah, teman-teman juga nanti menduplikasi ini. Jadi ini coba dibaca dengan baik ya untuk menghitung hyperplane. Intinya W1 ketika ditemukan, W2 ketika ditemukan, dan bias ketika ditemukan, akhirnya kita bisa membuat sebuah sumbu seperti ini. Dan ini digariskan atau digambarkan atau dibuat codingnya sekalian. Oke, teman-teman, di akhir kata, ini adalah project untuk UAS. Silahkan dieksplor, silahkan dibikin report. Berarti report itu bukan hanya menampilkan hasil-hasilnya, tapi juga memberikan cerita ke saya dalam bentuk sebuah dokumen PDF.
jadi ditempel Excelnya. Kalau perlu Excelnya dibentuk link Google Sheet juga boleh. Google Sheet juga sudah saya berikan ke linknya sana, atau nggak usah deh, jadi Google Sheet tidak akan saya berikan, di situ ada linknya, cuma saya tidak akan berikan akses. Tadi sudah saya perhatikan, sudah saya tunjukkan, dan begitu juga dengan rumus-rumusnya. Jadi teman-teman harus bisa membuat Excel dari rumus yang sudah saya terangkan di PowerPoint ini. Oke, saya ulangi lagi. Untuk UAS report yang saya butuhkan, tolong dikumpulkan sampai hari Kamis. Jadi Kamis saya akan berikan link untuk pengumpulan UAS, baik di kelas saya ataupun di kelas teman-teman dari Asia. Begitu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.